Setelah kejadian air bah menimpa bumi, hanya ada keturunan dari anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Pada saat itu belum ada yang namanya bangsa Israel. Nah, salah satu dari keturunan Sem ini adalah Abraham, di mana Tuhan memanggil dia untuk keluar dari tanah kelahirannya, yaitu Ur Kasdim yang sekarang kita kenal dengan negara Irak, untuk pergi ke tanah yang Tuhan akan tunjukkan kepada dia. Tanah yang nanti akan dia tempati sebagai orang asing, tanah yang nanti akan bahkan diberikan Tuhan kepadanya dan juga keturunannya. Nah, dari keturunan Abraham nanti akan dibentuk bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, di mana bangsa ini akan keluar dan memberkati banyak orang untuk mengenal Allah. Nah, bagaimana kisah Tuhan Allah memanggil Abraham keluar dari tanah kelahirannya menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan? Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini untuk kami mendengarkan firman-Mu, di mana kami akan belajar lagi tentang bagaimana iman kami diteguhkan kembali lewat kisah Abraham yang taat akan panggilan-Mu keluar dari tanah kelahirannya menuju tanah yang akan Engkau tunjukkan padanya. Biarlah lewat kisah ini kami semakin diteguhkan imannya di dalam Engkau. Kami boleh merespon janji Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya bermula dari kematian salah satu anak laki-lakinya, Terah, yang bernama Haran di tempat kelahirannya Ur Kasdim. Kemudian Terah memutuskan untuk membawa kedua anak laki-lakinya yang lain yang bernama Abram dan Nahor beserta istri-istri mereka, juga cucunya Lot anaknya Haran, untuk pindah ke tanah Kanaan. Tetapi sebelum mereka tiba di tanah Kanaan, mereka memutuskan untuk menetap di suatu negeri yang bernama Haran. Di negeri inilah Terah meninggal, tetapi disitulah Tuhan Allah menampakkan diri kepada Abram. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Itulah janji Tuhan Allah kepada Abram. Tetapi ada syaratnya, yaitu Abram harus keluar dari tempat tinggalnya ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan Allah kepadanya. Menariknya di sini adalah Tuhan Allah sama sekali tidak menyebutkan nama negeri tersebut. Bagaimana respon Abraham ketika mendengar panggilan Tuhan tersebut ya? Bagaimana respon kalian ketika ada orang yang meminta kalian untuk pergi ke satu tempat yang sama sekali tidak disebutkan namanya? Apalagi tidak disebutkan juga apa saja yang ada di tempat tersebut, suasananya seperti apa, siapa saja orang-orang yang tinggal di sana, orang-orangnya seperti apa. Sama sekali tidak ada gambaran tentang negeri yang akan dituju oleh Abram.
ya, tetapi Abram nekat. Nekatnya itu karena dia punya iman, dia taat sama apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka keluarlah Abram dari Haran ke tanah yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Ya, jadi di sini Abram benar-benar tidak tahu kemana dia akan pergi. Dia berjalan saja, membawa keluarganya, juga hewan-hewan ternak yang dia punya, semua harta dia bawa, sampai dia tiba di satu tempat yang bernama Sikem. Nah, di dekat Sikem inilah, di bawah pohon tarbantin di Mor, Tuhan Allah menampakkan diri kepada Abram. Tuhan Allah mengulangi lagi janjinya yang ia ucapkan kepada Abram ketika ia berada di Haran. Tuhan Allah mengatakan bahwa negeri yang sekarang ini Abram berdiri akan diberikan kepadanya dan juga keturunannya. Ya, setelah itu Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan untuk mengucap syukur. Kemudian Abram memutuskan untuk pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel, lalu memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan di sana. Dari kisah ini anak-anak bisa kita lihat dengan jelas penyertaan Tuhan. Sekalipun ketika Abram dia masih tinggal di negeri kelahirannya yaitu di Ur Kasdim, kemudian dia pindah ke Haran, lalu Tuhan Allah menampakkan diri kepadanya, meminta dia untuk keluar dari sana lalu pergi ke negeri yang bahkan Tuhan tidak sebutkan namanya. Tetapi Tuhan Allah menyertai Abram sampai dia tiba di tempat tujuannya. Lalu ketika Abram sampai di tempat tujuannya, Tuhan Allah menampakkan diri untuk menegaskan kembali bahwa ini loh janjiku, bahwa Aku akan memberikan negeri ini kepada kamu. Meskipun kamu sebagai orang asing, tetapi inilah janjiku, janji penyertaanku kepadamu. Jadi anak-anak, di sini kita bisa lihat ya, dan kita bisa pelajari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kita punya firman Tuhan yang kita pegang bahwa memang Tuhan tidak berjanji akan menyelesaikan masalah kita. Tuhan tidak berjanji untuk menjawab semua kebingungan kita, menyelesaikan kebingungan kita, persoalan kita. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya, bahwa ketika kita setiap hari dengan setia melakukan firman Tuhan, apa yang ada di dalam Alkitab kita lakukan, ya, kita refleksikan, maka Tuhan Allah di masa depan akan menyatakan itu semua kepada kita, bahwa Dia adalah Allah yang setia pada janjinya. Meskipun firman Allah ini dituliskan beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi tentu saja masih ada hubungannya dengan kehidupan kita sekarang, bahwa Ia adalah Tuhan yang memegang janjinya baik dahulu, sekarang, bahkan di masa depan sampai selama-lamanya. Demikian devosi kita kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Pada hari ini kami diteguhkan kembali lewat kisah Engkau memanggil Abram untuk pergi ke negeri yang Engkau janjikan. Biarlah iman kami tetap diteguhkan bahwa memang masa depan kami tidak tahu apa yang terjadi pada kami, tetapi kami punya firman Allah di dalam Alkitab yang bisa kami pegang, yang bisa kami
percaya bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang setia bagi umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.